Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Ada yang pernah mendengar dengan kata piket atau pernah melaksanakan piket? Mungkin pernah waktu zaman SD dulu. Tapi kali ini yang akan kita bahas adalah piket, kesiapan, dan profesionalisme dalam piket harian. Menjadi garda terdepan penegak peraturan daerah dimulai dari kedisiplinan diri saat bertugas piket. Karena disiplin adalah fondasi dari setiap keberhasilan. Dan jadilah teladan, tegakkan aturan, dan layani masyarakat dengan integritas. Karena lingkungan yang bersih mencerminkan semangat kerja yang positif. Piket bukan sekedar berjaga, tapi wujud cinta dan disiplin menjaga kantor kita dan lingkungan sekitar kita. Hari ini, pada kesempatan ini, rencana aksi perubahan akan membahas tentang kesiapan dan profesionalisme Satuan Polisi Pamung Praja dalam piket harian. Latar belakang piket harian adalah garda terdepan atau frontliner Satuan Polisi Pamung Praja dalam merespon dinamika terantibung di masyarakat. Tuntutan masyarakat terhadap pelayanan publik yang cepat, tepat, dan akuntabel semakin tinggi. Tujuannya memastikan kesiapsiagaan personil dan sarana operasional selama 24 jam. Menstandarisasi sikap, tindakan personil, dan humanis namun tetap tegas. Meningkatkan kepercayaan publik terhadap Satuan Polisi Pamung Praja Kabupaten Cirebon. Piket yang kami jalankan tidak hanya sekedar piket, tapi memiliki landasan hukum, landasan yuridis, pelaksanaan tugas pengamanan. Yang pertama, Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon nomor 4 tahun 2024 tentang perubahan atau Perda nomor 7 tahun 2015 tentang ketertiban umum, pedoman penegakan ketertiban di lingkungan dan sekitar lingkungan. Peraturan Bupati nomor 20 tahun 2021 tentang kedudukan, tugas dan fungsi serta organisasi dan tata kerja perangkat daerah Kabupaten Cirebon. Itu sebagai landasan koordinasi antar OPD. Yang ketiga, Peraturan Bupati Cirebon nomor 29 tahun 2021 tentang fungsi, tugas pokok dan tata kerja Satuan Polisi Pamung Praja sebagai landasan utama tupoksi Satuan Polisi Pamung Praja dalam menyelenggarakan ketentraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat. Makna dan ruang lingkup piket harian. Di pusat komando dan kendali atau di kantor, menerima, mencatat, dan mendisposisikan laporan masyarakat. Yang kedua, rapid response atau respon cepat. Tindakan pertama di lokasi kejadian untuk mencegah eskalasi masalah. Selanjutnya ada preventif dan preventif. Melakukan patroli rutin untuk mencegah pelanggaran Perda. Kemudian koordinasi lintas sektor, menjalin sinergi dengan pihak Polsek, Koramil, dan instansi terkait di wilayah Kabupaten Cirebon. Indikator kesiapan dalam piket. Kesiapan personil yang pertama. Kondisi fisik tentu harus prima. Mental siap siaga dan kelengkapan atribut seragam sesuai dengan ketentuan. Yang kedua, kesiapan sarana dan prasarana. Kendaraan operasional siap jalan, alat komunikasi, HT atau HP aktif, dan alat pendukung tugas seperti borgol, tongkat, rompi, dan lain-lain, dan harus terawat. Kesiapan administrasi seperti buku mutasi piket, buku tamu, dan jurnal laporan harian siap diisi dengan tertib dan akurat. Indikator profesionalisme. Yang pertama adalah sikap atau attitude. Menerapkan 5S, senyum, sapa, salam, sopan, dan santun saat berkomunikasi, namun tetap tegas dalam penindakan pelanggaran. Yang kedua, pengetahuan atau knowledge. Memahami secara utuh peraturan daerah ketertiban umum dan standar operasional prosedur penindakan. Yang ketiga, keterampilan skill.
mampu melakukan de-escalation atau pendinginan situasi di lapangan, dan penugasan teknik pengawalan penertiban yang sesuai HAM integritas. Integritas menolak pungli, tidak arogan, dan netral. Standar operasional prosedur atau SOP dalam piket. Yang pertama, penerimaan. Terima laporan, telepon, atau datang langsung. Catat di buku mutasi piket, waktu, lokasi, dan pelapor. Yang kedua, verifikasi dan koordinasi. Artinya komandan piket memverifikasi info dan menyiapkan tim dan peralatan. Yang ketiga, tindakan lapangan. Menuju lokasi, kemudian diidentifikasi, kemudian tindakan persuasif atau preventif penertiban jika diperlukan. Yang keempat, selanjutnya adalah laporan. Membuat laporan hasil pelaksanaan tugas dan serah terima ke piket selanjutnya. Next, pendekatan humanis dan tegas. Humanis mengedepankan dialog, persuasi, dan edukasi kepada masyarakat yang melanggar perda, memahami kondisi sosial masyarakat Kabupaten Cirebon. Tegas. Tegas itu tidak ragu menindak pelanggar yang membangkang, meresahkan, atau mengancam ketertiban umum sesuai Perda Nomor 4 Tahun 2024. Kuncinya tegas pada aturannya, tapi tetap humanis pada orangnya. Tantangan dan strategi mitigasi di lapangan. Tantangannya, semua pasti punya tantangan, tapi dalam hal ini tantangannya mungkin emosional masyarakat yang sulit dikendalikan saat ditertibkan, atau dinamika lapangan yang berubah cepat dan tidak terduga, atau mungkin dari internal kita yang seperti kelelahan fisik akibat ritme piket selama 24 jam. Lalu strategi mitigasinya, pencegahannya, penguatan teamwork dan komunikasi saat di lapangan, pengendalian emosi, dan penguasaan teknik negosiasi. Istirahat yang cukup di pos piket dan menjaga kesehatan, sportivitas. Ini adalah beberapa contoh dokumentasi pada saat melaksanakan piket di siang hari tentunya. Saya penerima laporan, mengecek buku tamu, dan akan menerima laporan dari siapapun yang datang. Menerima pengaduan dari manapun dan dari siapapun, baik datang langsung ataupun melalui telepon atau media sosial. Yang tentunya akan kita tindak lanjuti seperti yang telah dijelaskan tadi di atas. Pada kesimpulan dan penutup, optimalisasi SOP pengamanan bukan sekedar pemenuhan administrasi, melainkan perisai utama bagi kelancaran tugas kepala daerah dan kehormatan institusi Pemkab Cirebon. Komitmen kami tegas, humanis, dan profesional dalam mengabdi untuk daerah. Terima kasih atas hari ini. Dengan disiplin dan kerjasama, kita menjaga ketertiban dan melayani masyarakat dengan terbaik. Menjaga ketertiban bukan hanya kewajiban, tapi panggilan untuk memberi manfaat. Semoga inspirasi dan dedikasi terus tumbuh di dalam diri kita. Amin. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.